Wintan Reginsa. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Wintan. Ibu harap kalian semua tetap sehat walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini ya. Dan Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Semangat! Oh iya, kalian mengetahui wabah COVID-19 ini dari mana saja dahulu ya? Dari HP, dari internet ya? Oh, dari televisi, dari radio. Ada yang mendengarkan radio di sini ya? Dari WhatsApp keluarga. Oh, grup keluarga seperti itu ya. Update sekali kalian. Lalu kalian tahu bagaimana cara mencegahnya? Oh iya, benar. Mencuci tangan, memakai desinfektan, lalu memakai masker, jaga jarak, ya semuanya benar. Lalu info yang kalian dapat ini, menurut kalian namanya apa? Pesan teks, apa? Artikel, oh apa namanya? Apa? Ayo apa? Penyiaran apa? Oh, penyiaran berita, ya benar. Dari jawaban kalian semua pada dasarnya itu sama, yaitu adalah berita. Maka hari ini kita akan belajar mengenai berita, teks berita. Di sini Ibu ingin menjelaskan kepada kalian beberapa poin mengenai teks berita tersebut. Oke, yang pertama adalah pengertian teks berita. Pengertian teks berita yaitu teks berita merupakan suatu teks yang berisi mengenai informasi suatu hal, kejadian, ataupun peristiwa yang sedang terjadi, baik tertulis di media cetak ataupun media elektronik, disiarkan di radio ataupun ditayangkan di televisi. Seperti itu. Yang kedua adalah unsur-unsur teks berita. Di dalam teks berita terdapat unsur-unsur 5W plus 1H, yaitu singkatan dari what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama adalah what, artinya apa. Apa yang terjadi, apa yang dibahas, peristiwa apa yang sedang terjadi di suatu tempat tersebut, apa yang sedang diberitakan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah who, artinya siapa. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut atau hal tersebut, kejadian tersebut. Nah, disitu nanti dijelaskan. Lalu ada where. Where artinya di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi, hal itu terjadi, kejadian itu. Lalu yang keempat ada when. When artinya kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi, hal tersebut terjadi. Seperti itu nanti dijelaskan. Pada bagian tersebut akan dijelaskan. Lalu ada W, yang kelima ada why, artinya kenapa. Kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi, penyebabnya apa. Jadi seperti itu nanti akan dijelaskan pada bagian tersebut. Yang terakhir adalah how, artinya bagaimana. Bagaimana proses kejadian tersebut terjadi, peristiwa tersebut dapat terjadi, bagaimana nanti dijelaskan dari kronologisnya dari awal hingga akhir, seperti itu. Lalu yang ketiga ada struktur teks berita. Ada 3 struktur teks berita, yaitu ada orientasi, peristiwa, dan sumber teks berita. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi itu pendahuluan ataupun penjelasan-penjelasan singkat terhadap peristiwa yang akan diberitakan.
berisi itu isinya, jadi orientasi itu isinya seperti penjelasan-penjelasan singkat, hanya sedikit untuk mengawali berita yang akan dibahas. Lalu ada bagian peristiwa. Peristiwa itu sudah masuk ke dalam inti dari peristiwa yang akan diberitakan, seperti itu. Sudah masuk ke kronologisnya seperti apa, jalannya itu seperti apa, nanti akan dijelaskan dari awal hingga akhir. Lalu ada sumber berita. Nanti akan pada bagian itu akan dijelaskan seperti asal berita itu didapat. Misal, jadi suatu berita itu harus jelas sumbernya itu didapat dari mana, seperti itu. Oke, poin yang ketiga adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada menarik. Isi teks berita yang kita sajikan itu harus menarik agar orang-orang masyarakat itu tertarik untuk membaca, untuk mendengarkan, untuk menonton berita yang kita sajikan. Nah, menarik ini dapat kita aplikasikan pada judul teks berita. Jadi judul teks berita itu harus mewakili inti dari teks berita tersebut. Lalu yang kedua ada aktual. Aktual di sini maksudnya harus terbaru, harus terkini. Maksudnya di sini itu waktu peristiwa tersebut terjadi dan penyiaran peristiwa tersebut banyak berselang beberapa waktu berdekatan, seperti itu. Tidak terpaut terlalu jauh, terlalu lama. Lalu yang ketiga ada faktual. Faktual artinya atau fakta. Jadi berita itu harus berisikan fakta, harus nyata di kejadian, di lapangan, di TKP, seperti itu. Lalu ada berimbang. Di sini maksudnya berimbang di sini berita itu tidak boleh memihak salah satu pihak atau memojokkan salah satu pihak untuk memprovokasi, untuk mempengaruhi, untuk menghasut masyarakat luas untuk kepentingan pribadi. Lalu ada lengkap. Maksudnya lengkap itu suatu berita harus disajikan secara lengkap, runtut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi berita yang didapat oleh masyarakat itu menyeluruh, tidak setengah-setengah, seperti itu. Yang terakhir ada bahasa yang sederhana. Berita harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, kalimat yang sederhana. Mengapa? Karena berita tersebut itu dibaca, didengarkan, ditonton oleh banyak orang, seperti itu. Harus mudah dipahami oleh semua orang, dari mulai kalangan siapa saja, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan, ada yang ingin bertanya? Mulai dari pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, lalu strukturnya, ciri-ciri teks berita. Ada yang ditanyakan? Tunjuk tangan, angkat tangan. Oh, ada. Baik, bagaimana? Oh ya, bagian peristiwa apakah sama dengan unsur teks berita dari yang how atau why, seperti itu ya? Iya, itu benar, bagian itu sama. Jadi kalau yang why itu kan penyebabnya, lalu how itu kronologisnya seperti apa, proses terjadinya itu seperti apa. Nah, jika dilihat dari unsurnya itu kita akan memilih satu persatu, seperti itu. Nanti kalau yang strukturnya akan dipisah-pisah, seperti itu, dari pendahuluan, orientasi itu, lalu peristiwa, lalu sumbernya dari mana. Jadi itu sama ya, nanti tergantung nanti soalnya memintanya itu unsur-unsur teks berita atau struktur teks berita, ya itu memang satu kesatuan, seperti itu. Berita kan biasanya pendek ya, seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Lalu ada pertanyaan lagi? Oh, silahkan.
sumber berita biasanya itu berbeda-beda, ada yang di awal berita, ada yang di akhir berita, di atas ada yang di bawah, seperti itu. Biasanya kalau sering ibu lihatnya pengalaman itu, jika yang di atas itu biasanya media tersebut itu sudah memiliki tim reporter sendiri, tim wartawan sendiri untuk meliput di tempat kejadian perkaranya, di TKP, di lapangannya, seperti itu. Jadi biasanya tertulis nama medianya, seperti itu. Lalu jika yang ada di bawah biasanya untuk bisa kita temui itu di buku-buku teks, buku LKS, seperti itu. Karena biasanya kan untuk buku teks, buku LKS tidak memiliki tim reporter, tim wartawan untuk mereka terjun langsung ke daerah peristiwanya tersebut, seperti itu. Jadi mereka hanya mengutip dari media yang sudah memiliki tim wartawan, tim reporter sendiri tadi. Jadi mereka mengutip seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Bagaimana tadi, mengerti kan? Oke. Pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? Oke, sudah? Oke, terima kasih sudah menyimak ibu, sudah mendengarkan ibu, sudah memperhatikan ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, akan ibu akhiri. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu kalian di rumah. Sampai jumpa.